Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran pembuatan busana custom made untuk kelas 11. Hari ini yang akan kita bahas tentang bolero dan rompi. Baiklah, kita akan membahasnya satu persatu bersama Bu Guru Sefrina. Oke, gambar yang kita lihat kali ini adalah berbagai macam desain bolero dan rompi, baik dari bahan tile, brokat, bahan organdi atau bahan chiffon, bahan denim, dan bahan batik. Pengertian bolero dan rompi. Bolero itu adalah semacam blus pendek tanpa kancing, juga dikenakan di atas pakaian sampai pinggang atau beberapa senti di atasnya. Bolero semacam jaket yang pas di badan dengan ukuran setengah dada dan terbuka di bagian depan. Bisa lengan pendek maupun panjang. Kata bolero berasal dari tarian Spanyol yang memiliki langkah dan berhenti yang dramatis. Jika dilihat dari bentuknya, jenis pakaian yang satu ini terlihat seperti pakaian anak kecil yang dipakai oleh orang dewasa tanpa kekecilan. Ciri-ciri dan fungsi desain busana bolero. Yang pertama ada jaket pendek, panjangnya di atas pinggang. Kemudian ciri-cirinya lain, mempunyai garis curve atau garis lengkung dari tengah depan ke samping. Kemudian memakai hiasan bordir atau jumbai-jumbai. Boleh memakai lengan pendek atau panjang. Yang utama adalah tanpa menggunakan kancing. Ini contoh bahan yang digunakan pada desain bolero. Pada desain yang berwarna hitam, itu bahan digunakan untuk kesempatan formal. Kemudian ada bahan dari katun atau batik. Untuk desain bolero, pada umumnya adalah panjangnya di atas pinggang. Jika ada satu atau dua desain yang sudah dimodifikasi, itu ada sampai batas pinggang atau lewat sedikit. Dan yang utama tadi yang kita jelaskan, yang sudah dijelaskan adalah bolero itu tidak memakai kancing. Oke, ini contoh bahan bolero yang menggunakan brokat atau tile. Kemudian ada yang menggunakan organdi atau chiffon. Ini contoh bahan yang menggunakan bahan denim atau sering kita bilang adalah bahan jeans, ya. Nah, kalau yang ini adalah contoh bahan yang menggunakan bahan Oscar atau bahan kulit. Mungkin pada desain ini juga menggunakan resleting atau bahan tambahan untuk bukaannya, tapi pada umumnya untuk style pemakaian, resleting atau bukaan itu hanya sekedar aksen, bukan untuk digunakan sebagai penutup pakaiannya. Bahan penunjang yang bisa digunakan untuk bolero atau rompi, yang pertama adalah kain hero. Untuk lapisan dalam bolero atau rompi sebagai bahan puring atau lining. Jadi, untuk desain bolero, kita menggunakan bahan pelapis atau bahan furing ya, agar bolero yang kita pakai, yang kita jahit terkesan lebih terkesan mewah, ya. Jadi nanti hasilnya semua kampuh di badan tidak kelihatan kecuali di kerong lengan. Kemudian ada yang kedua, bahan tambahannya, bahan penunjangnya adalah tricot. Tricot ini sejenis seperti friselin. Kalau Ananda belum mengetahui tricot itu seperti apa,
Gambarannya seperti friselin. Penggunaannya kita melakukannya di atas kain bagian buru, kemudian kita setrika. Ya, jadi fungsi pelapis untuk bahan utama tricot ini fungsinya agar kelihatan lebih tegas teksturnya. Biasanya yang menggunakan bahan tricot ini adalah bahan pelapis dari kain batik, kain denim, atau katun. Ya. Kemudian bahan penunjang lainnya adalah renda atau garnitur, busana yang biasa digunakan pada bolero rompi. Yang ini banyak varian yang akan bisa digunakan, diterapkan pada desain bolero, tergantung desain yang akan kalian pakai. Oke. Langkah kerja atau tertib kerja menjahit bolero. Ada 3 langkah kerja. Yang pertama persiapan, kemudian kita merakit, lalu yang ketiga adalah finishing. Persiapannya yang pertama menyiapkan komponen potongan bahan utama, kemudian bahan badan muka, badan belakang, dan lengan. Kemudian menjahit kupnat pada badan muka dan belakang. Setelah kupnat dijahit, kita baru mulai menjahit sisi lengan dengan kampuh balik. Kemudian kita menjahit kupnat pada badan muka dan belakang untuk bahan furing. Ya. Lalu nanti seterusnya kita jahit sisi badan muka dan belakang juga. Kemudian langkah selanjutnya adalah merakit atau menggabungkan. Nah, di sini kalau kita menggabungkan artinya potongan bahan belakang dan bahan depan itu kita gabungkan menjadi satu. Yang pertama yang kita lakukan adalah menjahit bahu muka dan belakang, bahan utama dan furing. Jadi, bahan utama kalian jahit dulu pada bahu muka dan belakang, kemudian bahan furing juga muka dan belakang bahunya dijahit disatukan. Ini terpisah ya antara bahan utama dan bahan furing. Kemudian mengepres kampuh-kampuhnya. Setiap jahitan atau sambungan yang telah kita jahit, itu kita pres kampuhnya agar jahitan tadi mati. Kemudian menyatukan antara bahan utama dengan furing dengan posisi kampuh saling berhadapan. Jika furing dan bahan utama telah kita satukan semua, maka kita menyatukan posisi kampuh saling berhadapan. Nah, yang menyatukan antara bahan furing dan bahan utama adalah pada lengan. Kita memasang lengan pada lingkar lubang lengan badan. Jadi, bahan utama, bahan furing, dan bahan lengan jadi satu di kerung lengan. Kemudian, penyelesaian atau finishing. Mengobras kampuh kerung lengan. Jadi, bagian yang terobras hanyalah kampuh kerung lengan. Memasang hiasan renda pada tepi bolero, pada bagian muka dan sekelilingnya. Memasang payet untuk hiasan. Nah, untuk garnitur tadi yang kita bilang, hiasan renda, payet, dan lain-lain tergantung desain yang kita inginkan. Kita masuk ke rompi atau vest. Ini adalah contoh gambar-gambar vest yang biasa digunakan untuk pria atau laki-laki. Model desainnya terlihat tegas, tidak terlalu banyak detail. Biasanya rompi digunakan pada pria itu untuk dalaman jas, ya. Nah, kalau yang ini model rompi atau vest yang biasa digunakan untuk kaum wanita atau perempuan. Lebih sedikit berbodi, ya. Dan variannya hampir mirip dengan yang laki-laki tadi, tapi mungkin ada ketegasan
dari desainnya yang mencirikan ini untuk perempuan. Model vest atau rompi yang juga dinamakan waistcoat ini sudah mendunia dan disebut sebagai salah satu busana klasik masa kini. Model ini trendy dikenakan oleh siapa saja, baik oleh pria maupun wanita dari segala tingkat usia. Style yang dipakai bervariasi dari yang anggun hingga santai, tergantung modifikasi desain serta penggunaan bahan. Bahan yang digunakan katun campuran, denim atau jeans, wool ringan, kulit, brokat, sutra, dan bludru. Pada umumnya busana rompi memakai kain pelapis, lining, furing yang sudah kita bahas tadi, terutama untuk model formal dan official. Pengertian vest. Apa itu vest? Ada berbagai macam pengertian tentang vest. Yang pertama, vest atau rompi adalah salah satu bagian pemakaian busana yang dipanjangkan hingga pinggang atau di bawahnya, yang serupa dengan jas tanpa lengan. Biasanya dipakai di atas blus atau kemeja, dan kadang dipakai di bawah setelan jas. Disebut juga mantel pinggang atau waistcoat dan waistcoat. Oleh kaum pria, biasanya dipakai dengan jas, jadi ada di bawah jas, terutama dipakai di daerah atau negara yang sedang bermusim dingin. Vest atau rompi adalah pakaian tanpa lengan, dengan garis leher V panjang sampai pinggang dan digunakan di atas blus atau shirt di bawah jaket. Nah, berikut ini, menurut Good.Puspo, ada beberapa macam jenis waistcoat dalam bukunya, yaitu yang pertama, asymmetric waistcoat. Sebuah bentuk vest atau rompi yang desainnya menggunakan opening double-breasted dengan sederetan kancing-kancing yang menghias pada salah satu bagian dari vest tersebut. Coba perhatikan, itu ada 2 deret kancing. Itulah yang disebut dengan double-breasted. Kedua adalah backless waistcoat, sebuah bentuk vest yang terbuka dari punggung yang biasanya diberi sebuah ban yang bergesper atau kancing dengan tali pengikat yang melintang pada garis pinggang bagian belakang. Biasanya dikenakan sebagai pakaian formal dengan setelan jas pada malam hari. Ini yang ketiga, no collar waistcoat. Bentuk vest tanpa kerah dengan menggunakan garis leher V yang sederhana dan serbaguna, dan biasanya dipakai untuk pakaian formal dan juga biasa dipakai sebagai pakaian informal. No collar artinya tidak memakai kerah. Kemudian yang keempat ada notched lapel waistcoat. Bentuk vest yang juga sudah menjadi model klasik berkerah notched atau tag kick dan kelepaknya, dan biasanya digunakan sebagai pakaian. Kemudian desain selanjutnya ini, nomor 5 adalah shawl collar waistcoat. Bentuk vest dengan opening double-breasted berkerah setali. Ingat, double-breasted adalah 2 deret kancing. Opening double-breasted berkerah setali. Kerahnya ini berbeda dengan kerah yang tadi, desain yang tadi. Atau kerah tali ini disebut dengan shawl collar, model bertangkup double atau double-breasted. Oke, kesimpulannya pembelajaran hari ini adalah berdasarkan pengertian di atas, maka rompi dan bolero sama-sama pemakaian luar atau outer. Bisa dibedakan antara rompi dan bolero antara lain
Rompi atau vest memiliki banyak variasi mode, panjang dan pilihan bahan disesuaikan dengan kesempatan pemakaian, baik untuk kesempatan kerja maupun pesta. Rompi merupakan outfit unisex yang bisa dikenakan pria atau wanita. Lalu bolero umumnya dikenakan wanita dengan ciri panjang sampai dada atau pinggang, memiliki belahan bundar membulat pada badan muka sekeliling dan berkerah atau garis leher dan berlengan. Oke, demikian pembahasan kita tentang bolero dan rompi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.